Minggu. Ayo, mana suaranya? Angkat tangannya ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Ya, gimana kabarnya adik-adik hari ini? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat ya adik-adik. Kita mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kita boleh berkumpul ya adik-adik. Mau beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Walaupun kita masih beribadah secara online dari rumah ya, tapi kita mengucap syukur karena Tuhan senantiasa melindungi kita ya adik-adik, memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Nah adik-adik sudah siap? Alkitabnya sudah ada di samping ya. Yuk kita mau siapkan diri kita, memberikan hati kita untuk memuji Tuhan pada hari ini. Kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi lagu Berani Tampil Beda. Teman-teman, kita adalah generasi Yeremia. Generasi yang cinta akan Tuhan, hidup kudus, dan penuh kuasa Roh Kudus. Benar, Tuhan mau kita jadi berkat di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Biar seluruh hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Kita membaca dari Mazmur 33 ayat 4-6 berbunyi demikian. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai.
Sebab firman Tuhan benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Haleluya, marilah kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami senantiasa bersyukur Bapa, pada hari Minggu ini kami dapat beribadah walaupun di rumah saja. Tuhan berkati kami semua, guru sekolah minggu, anak sekolah minggu, dan orang tua sekolah minggu. Tuhan yang selalu ada bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa Bapa, amin. Kini tiba saatnya kita pada pembacaan kita yang akan dibawakan oleh teman kita Ivana Beatrice Girsa. Marilah kita mengucapkan titah ketiga dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Simalungun. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Titah patoluhon. Lang malo sobuton gorani naibata anggolang tiba dejumi. Ainona uhumni do magira sagala nama hapungkon gorani. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenali dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, pada saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengakui Tuhan bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Kami sering sekali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami sering melakukan perbuatan yang menyakitkan hati Tuhan, dan begitu juga menyakitkan hati sesama kami manusia. Pada saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Dan ajarilah kami Tuhan agar kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar doa pengampunan dosa kita tertulis pada Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Adik-adik, ayo kita kembali memuji Tuhan dengan lagu pujian dari Haleluya nomor 451. Siholdo uhurhu patimbulhon ham Jehovah. Ayo kita nyanyikan sama-sama. Siholdo patimbulhon ham Jehovah, apa golukon nau pardosa, sanggana hurilo karanulau mangurupi, sir Tuhan membalosi. Itu buhamdo ahung bailo mang bagas inmaianan hagolapan, sai puban hamba ahung nagori atas asetong tong marhasonangan. Siholdo uhurhu patimbulhon ham Jehovah, apa golukon au pardosa, sanggana hurilo karanulau mangurupi, sir Tuhan roh membalosi. Itu guhamdo auhum bailo mang bagas inmaianan hagolapan, sai puban hamba auhum nagori atas asetong tong marhasonangan. Itu guhamdo auhum bailo mang bagas inmaianan hagolapan, sai puban hamba auhum nagori atas asetong tong marhasonangan.
Ose tong tong berhasorangan, ose tong tong berhasorangan. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini tertulis dalam Amos 5 ayat 6. Amos 5 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Kita fokus pada bagian yang pertama untuk ayat hafalannya. Amos 5 ayat 6a. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kita sama-sama ya. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya, sudah ada yang hafal. Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Terima kasih adik-adik sudah menghafal bersama-sama. Kita lanjutkan. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, begitu mencintai kita ya adik-adik. Nah, karena itu kita pun pastilah sangat mencintai Tuhan Yesus. Nah, ayo kita puji Tuhan dengan lagu pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.
Salam adik-adik semua, sebelum mendengarkan firman, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bisa melaksanakan ibadah kami. Tolong ya Bapa, berkati kami semua, meskipun ibadah kami berada di tempat masing-masing. Pimpin kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, terimalah doa kami ya Bapa. Amin. Salam adik-adik semua, selamat hari Minggu. Tetap semangat, kita beribadah di rumah, tetap sukacita. Firman Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Halo adik-adik semua, tetap semangat, tetap sukacita. Adik-adik semua, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kepada adik-adik semua, ini tentang persembahan tubuh kita. Adik-adik, persembahan tubuh kita itu bukan berarti misalnya begini, kita potong tangan kita, kemudian kita serahkan kepada Tuhan. Bukan begitu maksudnya. Tapi di dalam tubuh kita punya tangan, kita punya mulut, kita punya kaki. Dan kita harus bisa menggunakan anggota tubuh kita ini sesuai dengan fungsinya dan harus difungsikan dengan sebaik-baiknya. Misalnya, tangan kita adik-adik. Tangan kita gunakan untuk bekerja, mengerjakan segala sesuatunya dengan baik, sesuai kebutuhan dalam hidup kita. Mungkin adik-adik belajar di sekolah menggunakan tangannya, mengerjakan PR. Nah, bekerja dengan baik, dan pekerjaan kita itu untuk semuanya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kemudian yang kedua adik-adik, kita punya mulut. Nah, mulut kita ini harus juga digunakan dengan baik. Nah, berbicara dengan baik, berbicara dengan sopan kepada teman-teman, kepada siapa saja di lingkungan kita, terutama kepada orang tua kita juga. Apabila kita berbicara dengan baik, maka kita dikenal orang. Oh, misalnya, oh si John itu baik ya, dia sopan santun, bicara dengan sopan. Nah, kemudian yang ketiga, kita punya kaki. Adik-adik, terutama laki-laki, sering bermain bola. Nah, untuk mencari kemenangan, nah mereka berlomba supaya menang. Nah, tapi ketika kalah, mereka menendang temannya. Itu nggak boleh adik-adik. Kalau kalah, terima saja kekalahannya. Nah, kalau kita menggunakan anggota badan kita dengan baik, itu juga persembahan juga buat Tuhan adik-adik semuanya. Perempuan juga bisa menggunakan anggota tubuhnya dengan baik. Nah, misalnya dia berjalan, nah, tubuhnya melenggak-lenggok, tapi ketika melihat temannya berjalan mempunyai berwajah cantik, maka dia bilang, "Wih, ayo kita ejek." Nah, kan
berarti kalau mengejek temannya kan tidak baik. Itu mendukakan hati Tuhan adik-adik. Nah, jadi semuanya kita harus menggunakan anggota tubuh kita, persembahan kita dengan baik kepada Tuhan. Kemudian adik-adik, nah kita hidup sebagai manusia, kita punya akal dan pikiran. Kepintaran kita gunakan dengan baik. Kalau kamu pintar, nah berarti kamu bisa berbagi dengan teman-temanmu tentang pelajaran yang kamu ketahui. Nah, kamu punya akal. Akal itu digunakan sebaik-baiknya adik. Ada perubahan. Perubahan itu di dalam pikiran kita itu harus perubahan yang jelek menjadi baik. Kalau ada tadi kita pikirkan yang jelek-jelek sehingga mendukakan teman, sehingga membuat teman kita kecewa, nah kita harus rubah itu. Kita harus rubah itu. Jadi akal kita gunakan sebaik-baiknya. Dari pikiran yang jelek kita ubah menjadi baik, maka akal budi itu berguna sebaik-baiknya di lingkungan kita, di teman-teman kita, terhadap orang tua kita. Pemikiran yang baik. Nah, kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita mendapat berkat adik-adik. Oleh karena itu, mari ubah pemikiran kita yang tidak baik itu. Kalau di pikirannya tadi mau membohongin, mau mencela orang, ubah adik-adik. Akal budi yang sehat, akal budi pekerti yang baik, itu adalah tampil beda, membuat diri kita berani tampil beda dengan yang lain. Maka juga kita dapat pujian. Oh, si John itu anaknya sopan ya, pintar ya, mau berbagi ya, sudah berubah ya. Tadinya dia nakal, tapi sudah berubah. Pola pikirnya itu menjadi baik. Kita sebagai anak sekolah minggu, kita harus tampil beda adik-adik. Dipuji karena kebaikan kita, dipuji karena sopan santun kita. Ya, segala sesuatunya kita harus tampil beda. Berani tampil beda adik-adik. Misalnya ada ide yang baik, oh kita kasih sama teman-teman, oh kita harus berbuat begini. Karena kita anak-anak Tuhan, karena kita sekolah minggu, ada keberanian berbicara dengan sopan, memberikan ide yang baik di hadapan teman-teman, menjadi pemimpin yang baik di hadapan teman-teman. Semuanya harus tampil beda kalau menjadi anak-anak Tuhan. Oke adik-adik? Nah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Maka kakak ucapkan tetap semangat. Puji Tuhan, kita semuanya sehat-sehat. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Maka kami bersyukur atas segala berkat-Mu. Kami bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Kami mohon tuntunan Tuhan, kiranya kami dan anak-anak sekolah minggu bisa tampil beda karena kami dipimpin oleh Roh Kudus, karena kami dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita baca firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekarang kita kumpulkan persembahan kita. Persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan
kesan hamba gulana, semarak kini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri, bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hampa gulana, semarak kini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri, bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Kita sama-sama berdoa. O Yesus hasomani, o Yesus hasomani, hanami haganu, pasada uhur nami, ase torangganu, senggoi dalanan nami, salakah natorsa, dobham hasoman nami, torang age huja. Amin. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalanku. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tetap semangat. Sampai jumpa ibadah berikutnya. Salam.